Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perencanaan pengembangan kurikulum, penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD. Kelompok 1, kemampuan menjelaskan, kemampuan interpretasi dan kemampuan aplikasi. Beranggotakan Lidiawati, Yayang Kurnia, Vita Helsantri dan Zaza Aulia Syafirda. Penilaian pada UPD berupa unjuk kerja, sehingga penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman tidak hanya satu model saja, sesuai dengan modul sebelumnya. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria merupakan perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Kriteria merupakan basis penilaian yang konsisten dan adil. Pada pertama kita akan membahas dalam aspek menjelaskan kurikulum UPD, di mana harus bersifat akurat, menjelaskan melalui sumber, teliti, cermat, tepat, dan benar dalam menjelaskan suatu pemahaman. Selanjutnya ada koheren, menjelaskan sesuatu dengan berkesinambungan, mampu mengaitkan bagian satu dengan yang lainnya dalam proses menjelaskan. Ketiga, dibenarkan, bersifat benar dan sesuai fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu sistematis, menjelaskan dengan rumit, menjelaskan rangkaian dari sebab akibat. Selanjutnya yaitu prediktif, yaitu menjelaskan dengan high order thinking skill atau HOTS. Selanjutnya yaitu aspek kemampuan interpretasi, di mana harus bermakna. Interpretasi yang dilakukan peserta didik harus berarti dan memiliki makna yang substansial, mampu menafsirkan suatu konsep dengan menghubungkannya dengan konsep baru. Selanjutnya ada berbagi wawasan, di mana peserta didik mampu menafsirkan suatu persoalan dari berbagai sudut pandang atau sikap. Setelah mendapatkan wawasan dari sesuatu yang diamati, maka peserta didik dapat membagikan wawasannya terhadap teman lainnya ataupun orang lain. Selanjutnya yaitu signifikan, di mana interpretasi yang dilakukan peserta didik harus memiliki signifikansi atau relevansi dalam konteks yang lebih luas. Mampu menghubungkan interpretasi dengan konsep-konsep yang lebih besar dalam konteks dunia nyata. Ilustratif, mampu mengungkapkan pemahaman mereka dengan cara yang mudah dimengerti orang lain, menafsirkan atau menggambarkan dengan gambar, simbol, analogi, dan lain-lain. Selanjutnya itu membuat jelas, interpretasi harus mampu menjelaskan konsep atau informasi secara jelas dan terstruktur, mampu mengamati dan mendeskripsikan suatu hal baik itu gambar, buku, materi secara jelas. Selanjutnya yaitu kemampuan aplikasi efektif. Efektif dalam pembelajaran seringkali diukur dengan tercapainya tujuan pembelajaran atau ketepatan dalam suatu mengelola sesuatu situasi. Efisien yaitu efisien dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal, cepat dan tepat, serta sesuai keinginan dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada pasi. Pasi dapat diartikan sebagai tingkat kelancaran, kepandaian maupun kecakapan. Biasanya kata pasi seringkali digunakan dalam hal pelafalan yang baik, misalnya pasi dalam membaca dan pasi dalam lisan. Pasi dalam membaca dapat diartikan sebagai kemampuan membaca teks dengan mudah, cepat, dan ekspresif. Selanjutnya ada adaptif. Adaptif merupakan kata sifat dari adaptasi yang memiliki makna dapat beradaptasi. Adaptif memiliki arti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Selanjutnya anggun atau graceful. Berdasarkan KBBI, anggun berarti tingkah laku yang apik dan berwibawa. Tentang bangun, tingkah laku, gaya, dan sebagainya. Memiliki sikap yang sopan santun, serta lemah lembut dalam bersikap dan bertutur kata. Ini adalah hasil review jurnal baik pun buku yang telah kami kumpulkan, di mana yang pertama yaitu kontribusi asesmen formatif dalam tahapan Understanding by Design terhadap pemahaman mahasiswa calon guru biologi. Berdasarkan jurnal tersebut dapat diketahui strategi asesmen formatif yaitu presentasi yang diterapkan mendorong terbentuknya pemahaman aspek menjelaskan. Bisa teman-teman baca pada slide berikut. Selanjutnya yaitu perancangan pembelajaran fisika tentang rangkaian seri dan paralel untuk resistor menggunakan Understanding by Design. Tujuan penelitian UPD ini digunakan untuk membuat desain pembelajaran fisika tentang rangkaian resistor seksinya paralel. Di mana selanjutnya yaitu praktik mengajar Understanding by Design bagi calon guru pendidikan matematika di Universitas Sampurna Jakarta
menunjukkan bahwa penilaian dan evaluasi dalam UBD dalam jurnal ini ada 6, yaitu menjelaskan, menginterpretasikan, mengaplikasikan, memiliki perspektif baru, berempati, dan memiliki kesadaran diri. Selanjutnya yaitu review buku dari Wiggins, G, dan McD, G, tahun 2005, Understanding by Design, Association for Supervision and Curriculum Development. Aspek interpretasi dalam pemahaman UBD terdiri dari 5 kriteria yang meliputi meaningful, artinya bermakna, insightful, berbagi wawasan, signifikan, ilustratif, dan illuminating, membuat jelas. Dari kelima kriteria selanjutnya disusun rubrik penilaian untuk melihat sejauh mana interpretasi peserta didik. Rubrik yang disusun disesuaikan dengan bidang studi dalam bimbingan konseling. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.